seharusnya yang lebih rapat lagi Mas Bro, yang keras itu di bagian air. Jadi kalau yang lembek itu di bagian oli. Nah ini kan bagian oli Mas Bro. Jadi kenapa kalau seperti itu Mas? Karena air ini Mas Bro sifatnya itu kan tidak melumasi tapi mendinginkan Mas Bro ya, mendinginkan. Kalau oli itu sifatnya melumasi dan mendinginkan. Jadi masalahnya itu ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bayu Motor. Oke, kali ini Mas Bro kita kedatangan satu motor Vixion All yang mengalami radiator masuk ke dalam mesin Mas Bro ya. Jadi Mas Bro, motor ini datang dengan keluhan motor mesinnya atau olinya itu bercampur dengan air radiator. Nah ini langsung kita buka Mas Bro. Jadi motor ini sempat diganti oli Mas Bro ya. Jadi sensor suhu di atas Mas Bro, radiator itu berwarna merah Mas Bro ketika panas Mas Bro ya. Jadi kalau pas diisi air radiator, motor ini langsung ini Mas Bro, habis gitu, 1 atau 2 hari langsung habis. Jadi kita cek dulu, kita buka dulu di pembuangannya ini Mas Bro ya. Jadi seperti ini Mas Bro. Mungkin Mas Bro punya permasalahan yang sama dengan motor ini. Video ini bisa jadi referensi buat Mas Bro dimanapun berada. Jadi kita sama-sama belajar Mas Bro ya, apa sih penyebab dari motor ini kok bisa kayak gini. Ini penyakit langganan dari Vixion Mas Bro ya. Seperti susu Mas Bro. Jadi kalau oli bercampur dengan air itu seperti ini Mas Bro. Jadi bercampur dengan air jadinya kayak susu gini Mas Bro ya. Kalau dipegang gini Mas Bro kayak belendir gitu Mas Bro. Jadi kalau kita paksakan nih motor bisa jebol Mas Bro. Oke baik Mas Bro, sekarang kita buka dulu di bagian rumah hasil water pump. Biasa permasalahannya itu ada di sini Mas Bro ya. Jadi ini kita analisa dulu dari rumah hasil water pump ini Mas Bro. Ini kita buka menggunakan kunci 8 Mas Bro ya. Ini kita songket Mas Bro di bagian selah sini Mas Bro ya. Jangan disongket di bagian sini, jangan dipahati Mas Bro, atau disongket di bagian selahnya ini Mas Bro, tapi di bagian kolongan ini Mas Bro ya. Seperti ini. Bisa kita lihat Mas Bro di bagian rumah hasil water pump ini terkontaminasi air bercampur dengan oli. Jadi Mas Bro ini kalau oli bercampur dengan air radiator itu menggambarkan seperti ini Mas Bro ya. Jadi warna putih. Ini kita buka dulu di bagian sini Mas Bro. Kita lihat di bagian laharnya ini Mas Bro, itu oblak Mas Bro ya. Jadi laharnya udah dipastikan ini jebol. Kita buka dulu penutup dari rumah hasil water pump ini Mas Bro. Nah di sini Mas Bro bisa terlihat Mas Bro ya, bagian sini Mas Bro itu ada putih-putih Mas Bro ya. Jadi menggambarkan itu bercampur. Ini kita buka dulu di kipasnya Mas Bro. Untuk kipasnya Mas Bro ini as kipasnya ini kemakan Mas Bro. Jadi kalau umpamanya kita paksakan atau kita gosok ini Mas Bro dengan amplas, ini nggak recommended Mas Bro. Alangkah bagusnya untuk jangka panjang ini harus diganti
Kalau bisa yang originalnya dapat mas bro ya, karena as ini berpengaruh mas bro. Kalau dia bersela atau luka, dia akan merusak bagian seal water pumpnya. Lanjut kita ke pembukaan mas bro ya. Nah, di sini mas bro, saya mau memberitahu mas bro ya. Ini lahar mas bro, kan bercampur dengan air itu. Ini dia, padahal kata konsumennya ini motor belum lama diganti seal water pump, tapi udah gini lagi mas bro ya. Apa sih mas penyebabnya? Ini saya kasih tahu mas bro. Jadi di bagian ini mas bro, ini terlihat lembek mas bro ya. Nah, jadi ini mungkin di mekanik lain mungkin udah ada yang paham, ada yang belum. Buat teman-teman yang belum paham, ini kita berbagi ilmu mas bro ya. Kalau menurut saya mas bro ya, untuk bagian seal, bagian oli mas bro, nah jadi ini bagian radiator mas bro ya. Ini radiator itu harusnya keras mas bro. Di bagian sealnya ini harusnya keras, ini tapi dikasih yang lembek mas bro, dikasih yang lembek. Nah kalau yang di sini mas bro, ini malah yang kerasnya di bagian oli mas bro. Jadi seharusnya yang lebih rapat lagi mas bro, yang keras itu di bagian air. Jadi kalau yang lembek itu di bagian oli. Nah ini kan bagian oli mas bro. Jadi kenapa kalau seperti itu mas? Karena air ini mas bro sifatnya itu kan tidak melumasi, tapi mendinginkan mas bro ya, mendinginkan. Kalau oli itu sifatnya melumasi dan mendinginkan. Jadi masalahnya itu ada di seal ini yang terbalik mas bro ya. Diperhati lagi bagian yang lembek ini mas bro menghadap ke arah oli, tapi kalau yang keras itu menghadap ke seal water pump atau ke air radiatornya mas bro. Oke mas bro, bisa dipahami. Lanjut kita buka di bagian seal water pumpnya mas bro. Oke baik mas bro, setelah kita pembersihan pada rumah seal water pump ini mas bro, pastikan mas bro sekali lagi jangan sampai terbalik di bagian sisi sealnya ini. Jadi di sini terdapat yang saya bilang tadi mas bro ya, ada sisi yang keras dan ada yang lembek. Jadi sisi yang lembek ini mas bro itu menghadap ke bagian oli, tapi kalau sisi yang keras itu menghadap ke bagian air radiatornya mas bro ya. Alasannya udah saya beritahu tadi mas bro ya. Ini kita pasang seperti ini mas bro. Jangan sampai mereng mas bro ya. Untuk pemasangan ini tidak boleh mereng, dipastikan itu lurus mas bro ya. Mas bro bisa melumasinya dengan oli sedikit atau grease. Kita kasih oli mas bro ya bagian sini supaya seal ini masuknya dengan sempurna. Kita tokai mas bro ya. Oke mas bro, untuk pemasangan ini harus datar di bagian sini mas bro ya. Nah jadi kita perhatiin ini harus sempurna ya mas bro ya datarnya. Ini jangan ditokok bagian sini, takutnya nguncup. Kalau udah nguncup ini akan mengunci dan merusak bagian si gelangan dari seal ini mas bro ya. Lanjut kita ke pemasangan lahar mas bro. Kita pasang kipas, jangan lupa dilumasi dulu dengan oli atau dengan grease juga bisa, supaya memudahkan memasukkan si as ini mas bro ya. Ini seperti ini posisinya. Pastikan si as ini tidak terlalu seret mas bro atau terlalu longgar.
Mas Bro bisa melakukan metode ini baru digoyang seperti ini Mas Bro, digoyang. Nah, kalau masih goyang berarti ada bermasalah dalam pemasangannya Mas Bro, atau yang rumahnya yang oblak Mas Bro ya. Untuk ini Mas Bro, sebelumnya tadi kan oblak, ini sekarang udah padat Mas Bro ya. Selanjutnya kita pemasangan packing Mas Bro. Selanjutnya kita pasang plat ini Mas Bro ya. Setelah packingnya udah kita pasang, usahakan ini rata di bagian sini Mas Bro ya. Oke, baik, selanjutnya kita pasang mur 8 nya Mas Bro. Pastikan ini berputar dengan baik Mas Bro ya. Oke, lanjut ke pemasangan. Oke, selanjutnya kita lem Mas Bro ya. Kenapa dilem? Karena kita takut Mas Bro, ini kemiringannya tuh gimana kita nggak tahu Mas Bro ya. Jadi lem aja Mas Bro, daripada kita itu kerja 2 kali. Nggak ada salahnya kita pakai lem. Karena lem ini menjaga juga Mas Bro ya, menjaga supaya tidak ada kebocoran di luar atau dalamnya nanti. Intinya cara pengelimannya Mas Bro yang rapi. Oke, siap dipasang. Ini dilem juga biar mengantisipasi kebocorannya ya Mas Bro ya. Oke, pastikan ini rata Mas Bro. Dan kalau nggak ini apa? Nah, pastikan Mas Bro ya di sini berputar, tidak ada gesekan di dalamnya Mas Bro ya. Jadi ini kita lem juga Mas Bro, ini kita bagian ini kita lem. Oke Mas Bro, kita pasang ke motornya langsung. Mas Bro, kita gunakan biasa kita gunakan ini Mas Bro ya. Setelah kemasukan mesin, kalau Mas Bro nggak mau bongkar habis, Mas Bro bisa menggunakan engine plus ini untuk kita campur dengan oli nantinya supaya membersihkan gram atau lumpur-lumpur di bagian dalamnya ini Mas Bro. Oke baik Mas Bro, untuk engine plusnya ini Mas Bro bisa gunakan mau semuanya nggak apa-apa, mau separuh juga nggak apa-apa, atau seperempat juga nggak apa-apa Mas Bro. Biasanya saya menggunakannya seperempat aja Mas Bro ya. Usahakan Mas Bro jangan pakai oli bersih dulu Mas Bro, jadi nggak sia-sia kerjanya. Gunakan oli kotor dulu, tapi yang udah dibersih Mas Bro ya, bekas yang orang ganti tapi yang wadahnya dibersih dulu. Oke, ini kita masukkan terserah olinya dulu atau dicampur dikocok dulu, nggak masalah Mas Bro ya. Kita masukkan olinya dulu. Oke, lanjut kita masukkan engine plusnya Mas Bro. Lanjut Mas Bro, kita tutup Mas Bro. Oke baik Mas Bro, sekarang kita hidupi motornya dengan jangka 5-7 menitan ya Mas Bro. Ini kita hidupi, nggak masalah Mas Bro tanpa menggunakan radiator dulu. Yang penting kita bersihkan dulu bagian komponen dalamnya Mas Bro.
bertanya-tanya harganya berapa Bang untuk engine plus ini. Untuk engine plus ini harganya di sekitar 55.000 Mas Bro kalau di sini ya Mas Bro ya. Jadi untuk motor yang sehat bisa juga Mas Bro, untuk membersihkan di bagian mesinnya juga bisa Mas Bro ya. Ada efeknya Bang, efeknya ya bersih Mas Bro, dalaman mesinnya Mas Bro. Untuk engine plus ini udah sering saya lakukan Mas Bro, dan hasilnya memang jos. Ini kita tunggu sampai 5 menit dan 6 menit kira-kira segitu Mas Bro, supaya si oli ini naik ke atas membersihkan pada bagian komponen yang terkena air radiator tadi Mas Bro. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, inilah penyakit si Vixen atau Vario, itu juga yang berjenis radiator ya seperti itu ya Mas Bro. Ya kalau untuk teman-teman yang punya kendaraan kereta langsir juga bisa menggunakan ini Mas Bro. Oke Mas Bro, oli yang terkontaminasi dengan air radiator tadi udah bersih Mas Bro ya. Jadi dengan menggunakan engine plus tadi ini bisa membantu Mas Bro tanpa harus membongkar mesinnya tadi Mas Bro. Setelah itu Mas Bro bisa masukkan oli barunya Mas Bro. Oke baik Mas Bro, untuk permasalahan Vixen ini yang kemasukan air radiator karena seal water pump sudah beres Mas Bro ya. Kita pastikan sudah beres dan juga kita uji coba air radiator tetap utuh Mas Bro. Oke baik Mas Bro, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa selalu dukung channel Bayu Motor dengan cara like, comment, dan subscribe, serta dukungannya Mas Bro supaya saya membuat video menarik lagi. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bayu Motor.